Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru semua. Saya Ulfa Nur Fitriana, CGP Angkatan 11 Kabupaten Blitar dari TK Al-Hidayah Pojok akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang mendukung semua murid di kelasnya. Setiap anak memiliki keunikan. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu juga dengan minat, kesiapan dan gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, serta kecerdasan majemuknya atau multiple intelligence. Disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar muridnya agar mereka senang dalam belajar dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi pembelajaran murid dan mencapai hasil belajar maksimal? Untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memenuhi pembelajaran murid dan mencapai hasil maksimal, maka yang harus dilakukan seorang guru adalah memahami tujuan pembelajaran, menanggapi dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kedua, minat murid. Ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Guru harus mengetahui kemampuan awal murid, apa yang telah murid ketahui dan seberapa jauh pengetahuannya. 2. Minat murid. Minat murid dalam suatu pembelajaran pastilah berbeda-beda. Minat merupakan motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. 3. Profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang tentu berbeda-beda antara murid yang satu dengan murid yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi melalui mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, melakukan penilaian formatif dan diagnostik, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua murid, konsultasi dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid, melakukan survei kebutuhan belajar, serta mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Strategi untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ada 3. 1. Diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. 3. Diferensiasi produk. Guru dapat menerapkan semuanya atau mengombinasikan dari ketiganya atau memilih salah satu saja. Yang pertama, diferensiasi konten. Berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Dengan membedakan pengorganisasian penyampaiannya, bukan menurunkan standar kurikulumnya. Kedua, diferensiasi proses. Berkaitan dengan perbedaan proses yang harus dijalani murid dalam melatih, memahami, atau memaknai konten. Mana murid yang sudah mandiri dan mana murid yang perlu banyak bantuan. Diferensiasi produk. Berkaitan dengan bagaimana guru mampu memberi pilihan bagaimana murid dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Bagaimana kaitan modul ini dengan modul sebelumnya? Tentu sangat erat kaitannya antara modul ini dengan modul sebelumnya, seperti kaitan modul 1.1 dengan modul 2.1.
Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat mereka berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian, modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya. Dengan demikian, seorang guru penggerak harus mampu menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajaran dengan menuntun murid merdeka belajar. Kemudian, kaitan antara modul 1.3 dan 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dijadikan sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kemudian modul 1.4 dan 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat optimal sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.